Tanda Perang Dunia Ketiga makin jelas terbukti. Ini dia. Swedia dan Finlandia baru saja memperbarui panduan bagi warga mereka tentang bagaimana bertahan hidup di masa perang. Pembaruan panduan itu terbit saat para anggota NATO meningkatkan langkah-langkah pertahanan di tengah situasi konflik di Ukraina. Seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark Meningkatkan upaya untuk mempersiapkan penduduknya menghadapi potensi krisis. mendesak warganya untuk menimbun barang-barang penting dan mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan konflik militer. Apakah akan memasuki era Perang Dunia Ketiga dan bagaimana dengan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beruntung Berita Untung, teman-teman. Gawat banget. Konflik di negara-negara Eropa semakin memanas. Bukan hanya Ukraina dengan Rusia, tapi ini akan menjadi sebuah bukti baru. Apakah akan memasuki era Perang Dunia Ketiga dan bagaimana dengan Indonesia? Swedia dan Finlandia baru saja memperbarui panduan bagi warga mereka tentang bagaimana bertahan hidup di masa perang. Pembaruan panduan itu terbit saat para anggota NATO meningkatkan langkah-langkah pertahanan di tengah situasi konflik di Ukraina. Seperti konflik Rusia dan Ukraina yang semakin meningkat, negara-negara Nordik seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark Meningkatkan upaya untuk mempersiapkan penduduknya menghadapi potensi krisis. mendesak warganya untuk menimbun barang-barang penting dan mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan konflik militer. Swedia mulai membagikan jutaan selebaran untuk memberi saran kepada penduduknya bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi perang. Sementara Finlandia meluncurkan situs web baru. Mereka melanjutkan perjuangannya melalui invasi Rusia yang telah berlangsung selama 3 tahun. Norwegia membagikan jutaan selebaran yang berisi panduan mengenai cara mengatasi cuaca ekstrim, perang, dan juga ancaman nasional. Sementara Denmark mengirimkan email berisi saran digital mengenai pasokan yang diperlukan untuk mengatasi krisis hingga 3 hari. Badan Kontingensi Sipil Swedia atau MSB telah mendistribusikan jutaan selebaran terbaru berjudul "Jika terjadi krisis atau perang" ke rumah-rumah di seluruh negerinya. Situasi keamanan sangat serius dan kita semua perlu memperkuat ketahanan kita dalam menghadapi berbagai krisis dan akhirnya perang, kata Michael Frisell, direktur Badan Swedia tersebut. Selama 2 minggu ke depan, 5,2 juta rumah tangga akan menerima versi terbaru yang menandai revisi signifikan pertama sejak 2018. Pamflet yang baru diperbaharui menyatakan tingkat ancaman militer meningkat, dan pamflet setebal 32 halaman tersebut memberikan panduan tentang persiapan menghadapi perang, bencana alam, dan serangan dunia maya atau juga teror. Mereka juga menyarankan untuk menyimpan makanan dan air yang tidak mudah rusak, menyimpan uang tunai, dan menanam buah-buahan dan sayuran di rumah. Menurut Badan Swedia tersebut, edisi 2024 akan lebih menekankan pada persiapan menghadapi potensi perang dibandingkan pendahulunya. Dan brosur ini tersedia dalam bentuk cetak dalam bahasa Swedia dan juga Inggris, dengan versi digital tersebut dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Arab, Farsi, Ukraina, Polandia, Somalia, dan juga Finlandia. Platform digital Finlandia untuk kesiapsiagaan krisis dalam inisiatif terpisah. Pemerintah Finlandia meluncurkan situs web yang dirancang untuk memberikan informasi tentang cara bersikap menghadapi berbagai krisis dan juga termasuk konflik militer. Brosur online yang tersedia dalam berbagai bahasa menggambarkan respons negara terhadap serangan bersenjata dan menekankan kemampuan pertahanan di negara tersebut. Pendekatan modern ini bertujuan untuk memberikan informasi dan memberdayakan masyarakat secara efektif melalui sarana digital. Finlandia telah lama mempertahankan tingkat kesiapan yang tinggi. Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina, Helsinki mengumumkan rencana untuk membangun pagar perbatasan sepanjang 200 km dengan Rusia yang direncanakan akan selesai pada 2026, akan setinggi 3 meter atau 10 kaki, dan di atasnya dipasang kawat berduri. Tahun lalu,
Finlandia menutup 8 penyeberangan perbatasan dengan Rusia dengan alasan masuknya migran yang digambarkan Helsinki sebagai serangan hibrida yang diatur oleh Moskow. Meningkatnya kampanye kesiapsiagaan di negara-negara Nordik merupakan respons langsung terhadap konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan penyebaran perang ke wilayah lain di Eropa. Ukraina baru-baru ini melakukan serangan pertamanya sejak 3 tahun di wilayah Rusia menggunakan rudal jarak jauh ATAK-MS yang dipasok Amerika Serikat yang menargetkan wilayah Bryansk. Hal ini menandai tonggak penting 1000 hari sejak serangan Rusia yang memicu kecaman dari Moskow, yang memandang keputusan Washington untuk menyediakan rudal tersebut sebagai provokasi yang menandakan fase baru dalam konflik. Dengan tindakan agresif Rusia yang mengubah landscape keamanan, negara-negara Nordik memperkuat strategi pertahanan sipil mereka untuk memastikan warganya siap menghadapi segala hal, mulai dari bencana alam hingga konflik militer secara penuh. Pada hari Selasa, Presiden Vladimir V. Putin secara resmi menurunkan ambang batas Rusia terkait penggunaan senjata nuklir ini. Itu berarti Rusia kini lebih cenderung menggunakan senjata nuklir dalam konflik dengan menurunkan syarat atau kondisi yang diperlukan untuk meluncurkan senjata nuklir. Langkah ini menunjukkan peningkatan eskalasi ketegangan dan ancaman nuklir yang lebih nyata. Dalam perkembangan lain, Ukraina meluncurkan rudal balistik buatan Amerika Serikat ke Rusia untuk pertama kalinya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan izin untuk itu. Dan Ukraina mulai menggunakan rudal balistik yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan menembakkannya ke wilayah Rusia. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menilai hubungan internasional telah memasuki era baru, sehingga mendorong warga negara di Eropa Barat itu harus siap membela negara kapanpun panggilannya datang. Mantan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace bahkan menyatakan bahwa Inggris akan berada dalam keadaan perang pada 2030 dalam sebuah wawancara media tahun lalu. Tidak semua negara tersebut bakal terdampak perang. Berikut 10 negara yang dianggap menjadi tempat paling aman untuk tinggal jika Perang Dunia Ketiga pecah. Yang pertama, Islandia. Negara Nordik ini secara konsisten menduduki puncak Indeks Perdamaian Global atau Global Peace Index (GPI) dalam beberapa tahun terakhir ini tertinggi. Itu artinya Islandia jarang terlibat dalam konflik internasional. Islandia mendapatkan reputasinya sebagai salah satu negara paling damai di dunia dan relatif terpencil secara geografis dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Kedua, Selandia Baru. Setelah Islandia, Selandia Baru menempati peringkat kedua dalam Indeks Perdamaian Global. Negara di Pasifik ini juga sering mengambil sikap netral dalam konflik. Negara ini juga memiliki medan pegunungan yang memudahkan warga untuk terlindungi. Swiss adalah negara yang paling sering dikaitkan dengan netralitas politik, bahkan selama Perang Dunia Kedua. Negara ini terlindungi dengan baik oleh medan pegunungan, geografisnya yang terkurung daratan, serta memiliki berbagai tempat perlindungan nuklir. Empat, Greenland. Greenland adalah pulau terbesar di dunia dan merupakan wilayah kedaulatan Denmark. Pulau ini terpencil secara geografis dan juga bersikap netral secara geopolitik. Dengan populasi saat ini yang hanya sebanyak 56.000 orang, kecil kemungkinan Greenland akan menjadi target serangan negara manapun. Lima, Indonesia. Dikutip oleh Times of India,
Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang dianggap paling aman untuk menetap ketika Perang Dunia Ketiga pecah. Salah satu alasannya karena Indonesia sering mengambil sikap netral dalam isu-isu geopolitik dunia. Sesuai dengan kebijakan politik luar negerinya, Indonesia dianggap bertindak mandiri dalam urusan internasional dan yang paling menjunjung tinggi perdamaian dunia. 6. Tuvalu. Tuvalu merupakan negara kepulauan di Pasifik yang terletak di tengah-tengah antara Hawaii dan juga Australia. Hanya 11.000 orang yang tinggal di pulau ini. Meski dianggap aman dari ancaman perang, negara pulau ini memiliki infrastruktur lemah dengan sumber daya alam terbatas. Selain itu, tak menarik pihak manapun untuk menyerang. Negara ini rawan gempa dan juga tsunami. 7. Argentina. Meskipun Argentina pernah terlibat dalam konflik, terutama selama Perang Falkland pada tahun 1982, negara ini menjadi salah satu tempat yang dinilai paling mungkin untuk bertahan dari kelaparan. Negara ini memiliki banyak tanaman termasuk gandum, yang berarti jika debu nuklir menutupi matahari, warga Argentina sudah memiliki pasokan pangan. Bhutan. Pada tahun 1971, Bhutan menyatakan netralitasnya terkait konflik apapun. Setelah tergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara ini juga terkurung daratan dan dikelilingi oleh pegunungan, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan wilayahnya. Ke-9, Chili. Pantai Chili yang membentang sejauh 6.437 km atau seperti jarak antara Moskow, Rusia dan Madrid, Spanyol. Negara ini juga memiliki berbagai macam tanaman dan sumber daya alam, membuat bertahan hidup menjadi lebih mudah. Infrastruktur dan pembangunan di negara ini juga dianggap paling maju di Amerika Selatan. 10. Fiji. Terletak di tengah luasnya Samudra Pasifik, Fiji berdiri sebagai negara kepulauan yang terisolasi dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang damai. Negara kepulauan ini terletak 4.345 km dari negara terdekatnya, yaitu Australia. Hutan-hutannya yang hijau, sumber daya mineral yang kaya, dan kawasan penangkapan ikan yang melimpah menjadikan Fiji sebagai tempat perlindungan yang menarik di tengah ketidakpastian global, menyediakan surga damai yang jauh dari potensi ancaman. Fiji hanya memiliki pasukan militer sebanyak 6.000 prajurit. Fiji juga menempati peringkat tinggi dalam indeks perdamaian global. Guys, dunia sedang berada di persimpangan sejarah, di mana bayang-bayang perang kembali menghantui konflik yang membara di Eropa. Ketegangan yang semakin memanas dan ancaman global yang kian nyata bukan lagi sekedar berita di layar kaca, tapi sebuah panggilan untuk kita semuanya. Lihatlah, negara-negara Nordik bersiap menghadapi yang terburuk. Pamflet disebarkan, perbatasan diperkuat, rakyat diperingatkan untuk menimbun kebutuhan pokok. Namun bagaimana dengan kita Indonesia? Apakah kita sebagai generasi mudanya hanya siap dengan joget-jogetan di sosmed? Meskipun dunia memandang negeri ini sebagai salah satu tempat paling aman, janganlah kita terlena. Perdamaian yang kita nikmati bukanlah jaminan, melainkan amanah yang harus kita rawat. Ingatlah, kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada geografisnya, tapi pada semangat gotong royong dan persatuan rakyatnya. Kita bukan bangsa yang mudah terpecah. Kita adalah bangsa yang kuat karena keberagamannya. Kini, saatnya kita membuktikan bahwa persiapan menghadapi krisis bukan hanya tentang menimbun barang, tapi juga memperkuat rasa kebersamaan, membangun kemandirian, dan memperjuangkan nilai-nilai perdamaian di tengah-tengah tantangan dunia. Mari, jangan lengah. Kita persiapkan diri, bukan untuk hidup dalam ketakutan, tapi untuk menjadi bangsa yang siap menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita siap menghadapi Perang Dunia Ketiga? Silakan tulis di kolom komen.
dan kita akan berdiskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.